pembangunan daerah, apalagi mengenai ekonomi dan pembangunan infrastruktur, terlihat dari pengembangan daerahnya dengan melalui pemanfaatan dan pemberdayaan, karena melihat kekayaan Panjab Barat begitu sangat banyak, tergantung lagi kepada pengelolaan pemerintah. Kemudian masalah narkotika, peran agama sangat penting untuk keberlangsungan moralitas yang berbasis dengan agamis. Oke, kita lanjutkan dengan pertanyaan kedua yang diajukan oleh saudara Henry. Saya bacakan pertanyaannya. Visi dan misi, bagaimana membentuk tim di pemerintahan untuk mengawasi program kerja tersebut yang akan dilaksanakan agar dapat terwujud dengan baik sesuai dengan jargon 4 kali lebih cepat. Terima kasih. Ini kayak debat. Silakan. Sudah masuk dalam debat ini. Debat kandidat. Jadi ada yang 100 hari, ada yang soal narkoba, ada soal infrastruktur, ada soal apa namanya? Ekonomi, kemudian birokrasi tadi disampaikan. Saya coba mengulas apa yang disampaikan oleh beliau. Pertama, memang narkoba itu yang poin pertama soal narkoba. Narkoba itu Bapak Ibu sekalian, pertama tadi Mas sampaikan. Pertama, pengangguran. Kedua, kemiskinan. Ketiga, akhlak. 3 hal itu menjadi modal untuk membuat orang tersandung dengan permasalahan narkoba. Ini menjadi perhatian kita semua. Untuk pekerjaan dan lain-lain tadi sudah jawab juga, 30% kita perdakan untuk pekerjaan yang middle skill low ke bawah, yang ke atas kan punya perusahaan, yang ke bawah itu harus pemuda-pemuda Panjab Barat yang bisa masuk situ. Perdanya harus ada. Samping pekerjaan-pekerjaan yang security, kemudian cleaning service, kita juga input tenaga kerja kita untuk yang middle skill. Keterampilan teknis kita harus intervensi. Caranya macam mana? Sebelum diterima di perusahaan itu investasi dia masuk, kita tahu apa klasifikasi tenaga kerja yang diperlukan oleh perusahaan. Untuk klasifikasi yang ke bawah, menengah ke bawah, kita berikan pelatihan. Tenaga-tenaga yang teknis itu akan diserap oleh perusahaan. Pemerintah daerah memberikan pelatihan-pelatihan melalui balai-balai pelatihan atau workshop-workshop yang ingin kita kembangkan ke depan. Berikutnya soal narkoba. Narkoba tadi kan satu soal aktivitas ekonomi, dua soal akhlak. Akhlak tadi sudah dijelaskan juga soal bagaimana kita meningkatkan tumbuh kembangnya aktivitas keagamaan melalui pemberian insentif guru-guru ngaji dan guru-guru agama dalam agama apapun, supaya lebih aktif lagi melakukan pembinaan terhadap kualitas sumber daya manusia dari sisi akhlakul karimah. Ketiga, apa yang menjadi hal yang kita khawatirkan Bapak Ibu sekalian, ketika anak muda itu tidak ada aktivitas, kerja sudah selesai, misalkan dapat kerja, yang berikutnya itu aktivitas yang positif. Kalau dia kebetulan sudah mendapatkan kerjaan, tapi ada anak-anak yang usia pelajar, ini yang rentan juga. Sekarang narkoba di Indonesia ini, seluruh jenis narkoba di Indonesia. Saya kemarin rapat dengan Badan Narkotika Nasional. Seluruh jenis narkoba di dunia ini terkumpul di Indonesia. Artinya apa? Indonesia merupakan ladang yang subur untuk peredaran narkoba. Akibat itu disebabkan oleh apa? Karena kita lupa membuat mengcreate kegiatan-kegiatan anak kita yang bernilai positif. Dulu waktu saya kecil, Pak, pertama teknologi informasi kurang. Jadi tidak banyak main handphone, karena tidak ada handphone waktu itu. Kemudian TV juga dikendalikan siarannya kan. YouTube belum ada, Google segala macam, Facebook juga belum ada. Saat ini Google, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, semua informasi itu sangat langsung ke anak-anak kita, apalagi dia banyak nganggur. Oleh karena itu, untuk anak-anak usia sekolah, kita akan agendakan kegiatan-kegiatan yang memberikan motivasi kepada anak-anak kita untuk berprestasi. Salah satunya turnamen futsal yang kita akan create terus setiap tahun, minimal 2 kali, 3 kali 1 tahun. Supaya apa? Anak-anak yang suka futsal latihan terus dan yang lain termotivasi untuk latihan, hingga dia lupa dengan narkoba, dia lupa dengan kegiatan-kegiatan yang negatif. Ini yang kita akan buat.
Ini visi untuk menekan angka narkoba itu. Yang berikutnya ayomi Pak, yang sudah terkena kasus narkoba, ayomi, jangan dimusuhi. Dari zaman dulu ketika manusia lahir, kemudian zaman nabi-nabi yang sudah dulu-dulu itu, mabuk-mabuk itu kan sudah ada, sampai sekarang tetap ada. Artinya apa? Ini perilaku ini kan berlanjut. Kita hanya membatasi perilaku-perilaku itu dengan meningkatkan aktivitas kegiatan anak-anak kita. Saya dulu main bola Pak, pagi sekolah, siang madrasah, sore latihan bola, malam tegurik Pak, tertidur. Kenapa? Capek dengan aktivitas yang rutin. Kenapa? Bulan depan mau latihan bertanding bola, kita latihan terus, semangat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita nanti akan buat sekolah-sekolah olahraga dan stadion olahraga dan klub-klub profesional yang ada di Tanjung Barat. Dulu saya informasikan, dulu saya manajer sepak bola Persisco. Persisco sudah masuk 12 besar, lawannya Gresik, PSMS Medan, Persibaya. Tapi apa yang terjadi ketika itu? Masuk nilai-nilai negatif melalui aktivitas judi bola Pak, pengaturan skor. Waktu dia masuk 12 besar, saya tahu itu ada kegiatan judi, saya mundur, nggak bisa, saya berhenti. Makanya kemarin kan jadi masalah itu. Jadi narkoba judi itu menjadi satu hal yang menjadi perhatian kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berikutnya tentang infrastruktur seni. Seni tadi saya sampaikan bahwa kami berdua ini akan menjadikan Tanjung Barat sebagai pusat peradaban Melayu dunia. Artinya apa? Akan ada festival-festival seni yang terstrata baik lokal, nasional maupun internasional. Kita jangan takut untuk mengagendakan kegiatan-kegiatan yang berskala global. Kalau perlu kita adakan tur seni ke Eropa. Kenapa? Kita pusat peradaban Melayu dunia, infrastruktur kita perbaiki, setiap titik, setiap jengkal infrastruktur bernilai seni, maka orang akan ke sini. Semua fashion juga kita buat nilai seni dan pelaku-pelakunya memudah. Nah, ini akan kita lakukan ke depan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berikutnya tentang birokrasi. Birokrasi, bagaimana mewujudkan 4 kali lebih cepat kalau birokrasinya lambat. Dulu saya mengusulkan, waktu saya sekja dulu, saya mengusulkan peraturan daerah untuk ditetapkan, rancangan peraturan daerah untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah yang memberikan kepastian karir bagi PNS. Hari ini ASN terlibat dalam politik praktis. Kenapa? Karena dia tahu semakin dekat dengan kandidat, semakin mudah untuk mendapatkan jabatan. Tidak ada ukuran prestasi bagi mereka. Bagi saya waktu itu juga. Yang kita pikir pergantian pemimpin adalah tingkat meningkatnya aktivitas non-job di pegawai-pegawai, walaupun kita berprestasi. Oleh karena itu, peraturan daerah itu melindungi ASN. Salah satunya ada ukuran prestasi dan kinerjanya. Kenapa? Kalau orang mau berprestasi, kalau orang akan mendapatkan jabatan yang tinggi, prestasi dulu. Kalau dia tidak bisa berprestasi, bina dulu nih, sampai dia bisa menyesuaikan untuk ikut di dalam perahu 4 kali lebih cepat. Bupati dan wakil bupati harus turun tangan untuk seleksi itu. Tidak bisa diserahkan kepada BKD semata. Karena BKD tidak menguasai apa yang menjadi visi kita ke depan. 4 kali lebih cepat itu harus dikuasai oleh bupati wakil bupati, sehingga delivery kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan oleh birokrasi mengarah pada arah kebijakan yang sudah diformulasikan oleh bupati wakil bupati sebagai janji-janji politik yang dibuat dalam visi dan misi. Kalau dia tidak bisa, istirahat dulu, digantikan orang yang bisa. Nah, ukuran prestasi itu ada di perda, peraturan daerah. Jadi pergantian pemimpin tidak berdampak pada politik praktis. Hari ini kita miris Pak, miris. Orang-orang sudah takut bergaul dengan kami. Pegawai-pegawai sudah takut menegur kami. Coba kita bayangkan, kepala dinas takut menegur kami. Kenapa takut? Jabatan hilang. Artinya apa? Mereka menggantungkan jabatan bukan pada prestasi, menggantungkan jabatan hanya dengan kedekatan. Oleh karena itu perda menjadi penting, harus kita buat untuk melindungi seluruh birokrasi Tanjung Barat.
Pergantian pemimpin, pergantian kepala daerah bukan menjadi ajang pendegradasian terhadap jabatan-jabatan. Akhirnya dia nonjok gara-gara apa? Terlibat dalam politik praktis. Kami tidak akan melakukan hal itu. Kami akan evaluasi semua yang bagus kita bawa. Karena saya sadar birokrasi 30 tahun Pak. Agustus ini saya sudah 30 tahun jadi pegawai. Dan saya paham bagaimana saya diombang-ambingkan oleh pergantian politik itu. Dan saya tidak punya kepastian masa depan prestasi itu akan menjadi ada reward buat kami pegawai ini. Oleh karena itu saya kesempatan ini menyampaikan pada kawan-kawan yang hari ini pegawai, jangan khawatir. Kalaupun kami diberikan amanah, tidak akan ada degradasi itu. Kalau dia punya prestasi, sama-sama kita wujudkan. Ke depan kita batasi peran politik di dalam birokrasi. Gak bisa lagi sekarang. Gak bisa lagi. Kita berharap 4 kali lebih cepat. Tapi dia takut berprestasi. Kenapa? Prestasi kadang-kadang difitnah. Oleh karena itu akan ada struktur, nanti akan melakukan evaluasi kinerjanya yang terus-menerus. Kita kerjasama dengan perguruan tinggi nanti. Ada kelompok yang melakukan evaluasi kinerjanya. Karena kita tahu keterbatasan kemampuan yang kita miliki, kita berikan perguruan tinggi, baik itu UNJA maupun STAI yang ada di Tanjung Barat. Supaya apa? Supaya kita bisa menilai prestasi dari masing-masing itu. 100 hari Pak RT sampaikan 100 hari itu apa yang bisa dilakukan. Pertama, evaluasi APBD. Kenapa 100 hari itu identik dengan 3 bulan 10 hari? 3 bulan 10 hari. Kalau kami dilantik Januari, APBD disusun tahun 2020, 2021 dijalankan. Kami menjalankan APBD yang disusun oleh visi yang berbeda. Maka tahap awal kami evaluasi. Kalau sesuai kita jalankan, tidak sesuai kita revisi. 100 hari itu. Kemudian apa yang kita lakukan? Fasilitasi melalui perusahaan-perusahaan untuk bantu visi kita ini. Salah satunya corporate social responsibility. Pemberian modal bisa dilakukan, beasiswa bisa kita lakukan. Kemudian pendidikan bagi keterampilan masyarakat bisa kita lakukan, mendirikan rumah sakit bisa kita lakukan di awal 100 hari itu. Evaluasi birokrasi, evaluasi APBD, meminta kepada perusahaan intervensi terhadap kebijakan pembangunan. Dalam 100 hari kita akan mampu merubah dengan sumber daya, tidak hanya melalui APBD Pak RT. Kita dorong semua sumber daya, tapi kami harus turun ke bawah lah untuk itu. Saya kira itu secara singkat juga, nanti mungkin ini terlalu malam untuk kami lebih rincikan lagi, tapi intinya seperti itu. Terakhir Bapak Ibu sekalian, kami mohon dukungan, tegas kami mohon dukungan. Andai visi ini menjadi harapan milenial, andai visi ini menjadi harapan ibu-ibu, andai visi ini menjadi harapan bapak-bapak untuk kita lebih maju ke depan, andai visi ini menjadi harapan kaum-kaum marginal, kami memohon Bapak Ibu sekalian, bantu kami untuk menyebarkan visi ini. Bantu kami untuk menyebarkan virus-virus kebaikan beda. Bantu kami untuk mencari banyak orang untuk mendukung visi kita, sama-sama kita wujudkan Tanjung Jabung Barat yang memiliki visi beda. Kami tidak bisa berdiri sendiri Pak. Kami tidak punya duit untuk memberi semua orang dengan BLT, sembako dan lain sebagainya macamnya itu. Kami tidak punya duit untuk serangan fajar. Untuk dapat partai aja kami setengah mati. Tapi kami serahkan ke Tuhan, karena Tuhan punya mata untuk punya penglihatan, untuk kita bisa lihat bahwa niat kami ikhlas untuk menjadikan kabupaten ini maju 4 langkah, 5 langkah ke depan. Hari ini kami dibuktikan oleh itu, mohon maaf tambah sedikit, hari ini kami dibuktikan oleh Allah. Kami dapat partai Pak. Kami ada rekomendasi 4 partai politik, 8 kursi, dibutuhkan 7 kursi. Kami tidak punya duit, kami tidak punya kekuasaan. Kita dengar kemarin ada konsolidasi partai politik macam-macam. Tapi begitu mereka mengkonsolidasikan, berikutnya Allah berikan kekuasaan, berikan kami rekomendasi. Tidak ada bisa sebut itu tidak mungkin.
bantu kami, bantu kami. Dan terakhir, kalau dianggap visi kami tidak layak, kita sama-sama dukung kandidat lain yang layak visinya, karena kami juga tidak mau kami menghambat kemajuan Tanjung Jabung Barat, karena ada orang lain yang bisa lebih baik lagi untuk membawa Tanjung Jabung Barat ini lebih maju ke depan. Saya kira itu, Bapak Ibu sekalian, kami pamit. Setelah ini mungkin Mas Padi langsung ke Tungkal, karena besok saya harus ke Jakarta. Ditelepon berkali-kali, karena kami kan belum berhenti juga. Cuman diberikan izin, sudah ngajukan mundur dari pegawai, mundur dari jabatan direktur. Kami dipanggil untuk melengkapi bahan. Insyaallah setelah itu balik lagi hari Selasa. Jam 8 atau jam 10 kami berangkat, hari Selasa balik lagi. Dan mari kita sama-sama lagi bersilaturahmi dengan masyarakat dengan cakupan yang lebih luas. Terima kasih, kami bukan makhluk yang sempurna, tapi kami punya niat yang sempurna untuk kita semua. Bantu kami. Terima kasih, bantu. Wassalamualaikum. Tepuk tangan terlebih dahulu untuk Bapak Bugis Padi telah menyampaikan jawabannya, dan pertanyaan ketiga tadi sudah langsung dijawab. Oke. وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالجل كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل التحية وبسلام أنشروا أحلى الكلام زي نود احترام أب محبة أنشروا بين الأنام هذا هو دين السلام كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل التحية وبسلام أنشروا أحلى الكلام زي نود احترام أب محبة وابتسام أنشروا